makannya diantar nih, diantar makan ke atas ini. Jadi saya tak perlu Iyalah. berpindah Ini duduk ya kan? nggak Mau 2 hari 2 malam, apa-apa. Bang Immanuel tanya boleh, silakan. Nggak apa-apa. Artinya memang harus ditanyakan pertanyaan yang benar-benar menyinggung daripada yang sebenarnya. Jangan pertanyaan yang mengada-ada kan begitu. Siap, ini keren nih Bang Immanuel nih. Ini salah satu umat Kristen yang saya anggap berpikir. Pertama, pertanyaannya pertanyaan yang bagus. Walaupun kita harus luruskan di beberapa diksi, tidak Harus masalah, itu diluruskan, biasa. betul. Yang kedua adalah cara bertanyanya juga bagus. Yang ketiga, tidak attitude-nya bagus sekali, menghargai saya ketika bicara, dan Bang Immanuel juga yang kita lihat ini tidak ada niat untuk menyerang agama kita. Artinya memang betul-betul ingin mengetahui, dan kita hargai Bang Immanuel. Silakan pertanyaan selanjutnya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Bu, saya tanya lagi satu lagi Uni ya. Ada di hadis ya, entah hadis atau apa ini, bahwa nanti akan ada seorang Muslim yang di akhirat membawakan dosa sebesar gunung, lalu dosanya digantikan oleh Yahudi, katanya. Bagaimana mungkin Yahudi menggantikan dosa seorang Muslim? Silakan Uni. Saya bacakan hadisnya ya. Ya, Oke. Hadisnya yang Abang tanyakan itu adalah hadis tentang Yahudi dan Nasrani menjadi penebus nanti, bukan di dunia ya. Ini bicara konteks tentang sudah melewati fase alam fana, tapi sudah setelah kematian atau zaman setelah yaumil hisab atau di yaumil hisab tepatnya. Saya bacakan di sini. Saya bacakan hadisnya. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2767, tidak seorang Muslim meninggal dunia melainkan Allah menjadikan sebagai tebusnya dari neraka seorang Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi dan Nasrani ketika ada orang Islam membawa dosanya sebanyak gunung, maka kemudian dosanya diampuni. Saya ada hadisnya, cuman hadisnya gini Bang. Mau saya itu lagi hilang ya. Nih, di laptop saya ya. Ini hadisnya yang lebih eksplisit itu dalam kitab Sahih, kitab saya nih. Namanya itu aplikasi Hadis Soft. Kalau untuk diksi, jadi kita pakai diksi bahasa Arabnya sekali. Jadi mau saya hilang, jadi laptop saya tidak bisa digerakkan. Makanya saya tidak live streaming. Tapi tidak apa-apa, nanti saya usahakan untuk ini bisa, kursornya tak jalan. Apa dia sentuh dia tak bisa Bang. Tak bisa. Tapi mouse-nya hilang. Mouse-nya tinggal tadi mana? Tapi ini pun tak bisa disentuh. Nah, nanti pun tak apalah, bisa lah nanti dia urus. Jadi saya tidak bisa. Tak apa, makan dulu aja. Tak apa, makan dulu aja. Nanti aja kita urus, tak apalah. Ini yang penting saya kasih tahu sama Immanuel bahwa hadisnya tuh bunyinya begini, Bro. Nanti saya kasih kepada Anda lihat. Dalam diksi hadis itu, orang Islam yang membawa dosa banyak itu diampuni oleh Allah. Ya, dosanya tidak diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, tapi diampuni oleh Allah dulu. Dosanya diampuni. Tapi mereka nanti bertukar tempat dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi mungkin ulama memahaminya begini, Bro. Jadi ketika Allah menciptakan surga dan neraka, itu lebih dulu daripada menciptakan manusia. Kalau Allah menciptakan surga dan neraka, tidak tahu berapa orang yang masuk di surga dan neraka ini, artinya Allah tidak maha tahu. Seperti ini, Anda sebagai manusia punya usaha developer. Lalu Anda buatlah rumah 100. Anda tidak bisa pastikan rumah itu laku semua. Akan ada 10 tahun nanti kosong 2 rumah, 3 rumah. Karena Anda manusia, tidak maha mengetahui. Tapi kalau Allah, tidak mungkin rasanya dalam logika kita. Allah menciptakan surga dan neraka, tapi ternyata di surga ada kamar kosongnya. Ternyata di neraka ada kamar kosongnya. Berarti Allah miss dalam penciptaannya. Allah ciptakan dalam neraka itu tempat duduk untuk 100 orang. Tiba-tiba yang masuk neraka cuma 50 orang. Berarti Allah miss. Allah salah. Nauzubillahi min zalik. Maka ulama mengatakan Allah sudah tahu kapasitas surga ini. Berapa orang yang masuk surga? Misalnya 100 orang, maka kapasitasnya untuk 100 orang. Dan kapasitas neraka ini untuk 100 orang. Nah, dalam kehidupan kita berdunia, Anda melihat sendiri bagaimana pertukaran itu terjadi. Orang yang Kristen berpindah tempat menjadi Islam, orang yang Islam berpindah tempat menjadi Kristen. Nah, bagi kami yang tidak, makanya Rasulullah itu bilang begini, kulu umatin yadkhulul jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, apapun jalannya.
fase-fase masuk surganya beda-beda tergantung kualitas imannya. Para nabi, anak kecil yang meninggal sebelum balik, kemudian orang yang meninggal dalam keadaan syahid tanpa meninggalkan hutang, mereka masuk surga tanpa hisap, nggak ditanya lagi amalannya, langsung seret masuk surga. Orang-orang soleh yang kemudian masih ada hisap, tapi yang dihisap adalah sholatnya. Dilihat sholatnya bagus, tidak lagi ditanyakan yang lain, masuk dapat tiket. Ini kayak dapat tiket VIP gitu. Kemudian ada orang soleh yang ternyata dosanya lebih sedikit, pahalanya lebih banyak. Maka nanti akan ada timbangan-timbangan, dilihat nanti apakah dia punya amalan kepada orang lain, nanti ada saksi segala macam. Inilah namanya persidangan itu. Dan nanti sesuai dengan keputusan Allah lah dia bagaimana. Apakah Allah akan ampuni, Allah itu Allah. Nanti jadi ini keadilan Allah, bro. Nggak semua orang tuh sama. Nanti saya tunjukkan kalau ini tidak make sense ya. Kalau sama semua tuh tidak make sense. Allah tidak adil jadinya. Tapi ada umat Islam ini, dia tuh beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, tidak pernah menyembah selain kepada Allah. Tapi dosanya banyak. Dia suka berzina, suka mabuk, mencuri, memperkodok, menipu, korupsi. Ketika dia korupsi, dia mendustai satu negara. Berapa banyak tanggung jawabnya kepada manusia. Dosanya banyak. Tapi dia tidak pernah kafir, tidak pernah menyembah. Ini bukan tafsir saya, ini adalah Al-Quran dan hadis saya dan juga tafsir para ulama. Kalau kalian bisa bantah silakan naik yang di bawah dibilang ini tafsiran saya ya. Bukan, ini para ulama saya sudah baca, ini saya sudah sering jawab ini. Nah, jadi nanti inilah kasus-kasus orang ini yang dosanya banyak, belum bertobat di dunia, belum diampuni di dunia, belum dapat kafarat di dunia. Maka nanti mereka itu diampuni oleh Allah, dan posisi mereka yang harusnya secara dunia mereka masuk neraka, mereka masuk neraka, maka tempat di neraka itu diganti. Mereka yang masuk surga, yang Yahudi dan Nasrani yang masuk neraka. Kenapa begitu? Yahudi Nasrani yang baik, Katolik yang baik, mereka di dunia berbuat baik, mereka mendapatkan balasan di dunia, mereka baik, tapi menyekutukan Allah, mereka tetap di neraka jahanam, dihitung sebagai orang yang berdosa besar, karena perbuatan mereka itu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah. Sebaik apapun mereka di dunia, karena kebaikan mereka itu tidak terhitung kebaikan, karena mereka tidak mengikat kebaikan itu dengan kalimat syahadat. Seperti itu. Nah, makanya nanti para Yahudi yang tidak pernah menyekutukan Allah, ya, para Yahudi yang tidak pernah menyembah kepada Allah dan tidak pernah mengikuti sunnahnya Rasulullah, tidak mengikuti Nabi Isa, walaupun mereka mungkin suatu saat baik dan segala macam, mereka tetap akan tertanggung neraka jahanam dan khalidina fiha abadan. Mereka tetap masuk neraka jahanam, termasuk kalian yang kafir dan musyrik kepada Allah. Maka posisi kalian itu tetap di neraka. Nah, konsep ini tidak menghilangkan keadilan Allah. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani tanpa kami pun tetap masuk neraka. Dengarkan baik-baik ya. Beda konsepnya begini. Kalau konsep orang benar dan orang baik dihukum oleh Tuhan disiksa bukan karena perbuatannya untuk menyelamatkan orang jahat, ini tidak adil. Karena orang baik tidak mendapatkan apa ya kebaikan dia, tapi mendapatkan keburukan. Jadi seolah-olah berbuat baik itu tidak berimplikasi kebaikan kepada kita. Allah, walaupun kami umat Islam ini tidak punya dosa, tidak ada orang Islam sama sekali, orang Yahudi Nasrani yang kafir kepada Allah itu tetap masuk neraka. Hanya saja hukumannya nanti di dunia itu yang akan ditambahkan bertubi-tubi kepada mereka. Gitu. Seperti itu yang saya dapatkan pembelajaran, karena ini pertanyaan berulang berkali-kali. Dan mohon maaf, hadisnya nanti bisa saya tunjukkan kalau Anda naik ke kapan-kapan. Saya memperbaiki nanti laptopnya supaya bisa touch layar, touch apa, dia bisa berjalan. Nah, dan nanti saya akan tunjukkan pandangan ini saya dapat dari mana? Dari para ulama NU dan Muhammadiyah. Saya sudah membaca beberapa literasi dari NU dan Muhammadiyah. Yang saya jelaskan ini juga dijelaskan sama Ustadz Wafi, guru saya. Begitu. Silakan, Manuel. Oke, makasih Bunda ya. Turun dulu Bunda ya. Lanjut-lanjutlah. Siap. Makan dulu Bunda. Ya, semoga bermanfaat buat Bang Immanuel. Sehat selalu, salam toleransi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan hidayah kepada Bang Immanuel. Semoga Allah mengizinkan Bang Immanuel menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Seperti itu ya. Sorry, laptop saya bukan rusak, tapi saya tidak tahu sistemnya harus pencet apa ya, untuk supaya dia apa namanya, tak paham. Gaptek saya ini, tak jalan itu deh touch ininya. Padahal saya bawa kemarin mouse tuh, tapi pas cari-cari tak jumpa. Mungkin tercecer di mana mungkin Bang.
apa dia tikusnya? Mouse gitu. Silakan teman-teman yang mau naik, silakan naik. Tapi cobalah seperti Bang Immanuel. Contohlah Bang Immanuel tadi. Beliau bertanya, apakah ada saya menghina beliau? Apakah saya merendahkan beliau? Apakah saya menghujat beliau? Apakah saya menyinggung agama beliau? Apakah saya menyerang kekristenan? Tidak, karena Bang Immanuel menunjukkan kemanusiaannya di hadapan kita sehingga dia layak untuk mendapatkan penghargaan dari kita, berhak mendapatkan keadilan dari kita. Tapi ketika saya bertemu dengan para biawak-biawak, tentu saya juga akan bersikap sebagaimana ibu gembala meludahi para biawaknya. Tapi tidak akan saya lakukan itu kepada Anda-Anda semua yang menghargai diri Anda sebagai manusia. Maka kami akan menghargai kalian sebagai manusia kalau kalian menghargai diri kalian sebagai manusia. So, naiklah ke atas ini dengan cara baik-baik seperti yang dilakukan Bang Immanuel tadi. Dan jangan lupa makan siang karena saya lagi makan apa namanya Dek? Daging masak hitam. Bismillah, subhanallah, Allah Akbar. Enaknya. Enaknya, sedapnya. Masya Allah, terima kasih. Emang Fatin luar biasa. Fatin ini boleh digelar Miss Solusi lah. Miss Solusi, apapun permasalahan, tidak perlu lihat Google, solusinya Puan Fatin. Puan Fatin luar biasa. Apa yang dipencet tadi tuh? Oh, ada ya. Rasanya Oh, memang dia ini sudah mulai tak peka. sensor dia Sudah tak peka sensor dia. Oh. Memang laptop tuh memang laptop nih memang dah ini Bang, sejak awal-awal lagi saya itu dia jadi buat bertempur kemana-mana dah. Ya, dibawa kemana-mana laptop nih. Oke, kita naikkan lagi. Nah, ada kemarin ini nak ditinggal untuk saudara saya kan. Nah, kata Kak Ibal kan mau ada tab sama apalah, adalah. Tapi nantilah, kata saya kan. Kalau sekarang ini kan ya saya lah nanti di situ. Cuma karena saya ada kerja juga, saya tak tinggalkan dulu nih. Tapi nanti kalau mama misalnya sempat di sini biar mama yang bawa. ada tikus. Ah, kalau ada mouse. Oke. Teman-teman, Nandar ambil alih dulu Nandar. Masih ada 1,5 yang nonton, ambil alih dulu. Gue mau sholat zuhur dulu. Dia punya problem dia memang sensor ke Nandar, monyong. Naikin dulu Tante Mika kalau tidak. Atau ada apologet-apologet di bawah yang lagi nonton mungkin. Mbak, saya tengok dulu. Ada tak di bawah apologet-apologet? Saya mau sholat zuhur dulu guys. Ya, yang waktunya sudah sholat silakan sholat teman-teman. Kita harus jangan menjadi orang yang menyesal nanti. Wal asri innal insana lafi khusr, ya Allah. Kalau itu ingat itu sedih rasanya melalaikan sholat. Oke, mana si Tante Mika nih? Nandar, gue panggil Tante Mika dulu lah. Saya panggil Tante Mika dulu ya teman-teman ya. Biar dia yang menemani teman-teman dulu. Biar ini. Cepat ya. Nanti teman-teman Tante Mika akan menyusul, kita akan oper handle, tapi sementara Nandar ambil alih dulu. Ambil alih dulu Nandar. Nandar? Nandar. Teman-teman ada di bawah yang ini? Yang apologet di bawah ada tak? Ada nggak yang di bawah apologet? Teman-teman apologet, makanya ini kami harus bersinergi teman-teman ya, biar kami itu shift-shiftnya ganti-ganti. Jadi inilah pentingnya kami berjamaah beramai-ramai, karena kalau saya sendiri itu ada keterbatasan, seperti harus sholat dulu, harus ini, harus itu. Nah jadi kalau ada saudara-saudara kami bergabung, misalnya kami bisa kasih kesempatan mereka untuk menunjukkan perapologetan juga gitu loh. Inilah kami. Nandar, halo Nandar. Nandar. Perintah siapa sholat? Perintah Allah. Nandar. Wa aqimus sholata, itu perintahnya. Wa aqimus sholat, dan dirikan sholat. Nandar.
Ini diksi ini ya. Baros, jangan sering benturkan kepala ke lantai nanti jadi dungu. Pertama Baros, sholat itu tidak membenturkan kepala. Karena kami tidak pernah melakukan hal itu. Kami itu mengikuti cara Yesus, yaitu meletakkan kening ini di tanah lalu meminta kepada Allah. Itu juga dilakukan oleh Yesus kok. Jangan tuduh Yesus benturkan kepalanya ya. Pak Dehe ada? Oh, Nandar mungkin sholat, udah gantian mungkin. Menggilir perempuan perintah siapa? Tidak ada perintah menggilir perempuan. Ini teman-teman Kristen ini dapat info dari mana? Teman-teman Kristen ini kalau misalkannya bertanya, pertanyaannya ada dasar lah. Ya, nanti lagi sholat kita gantian. Gitu ya. Jadi Yesus juga melakukan hal yang kami lakukan, meletakkan keningnya di tanah lalu meminta kepada Tuhan dengan bersujud. Ya. Jadi para nabi itu memang bersujud cara memintanya kepada Tuhan, bukan nyari-nari, bukan joget-joget di gereja ya. Tak ada tuh yang joget-joget begitu. Ya. Poligami menjamin surga. Tidak ada dalilnya poligami menjamin surga. Yang ada adalah poligami adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebagai solusi di dunia dan di surga. Kamu salah. Tidak ada. Jangan mengada-ada lah. Gini loh dek. Kalau kamu memfitnah agamamu, kami tidak rugi. Tapi kalau kamu memfitnah agama kami rugi membiarkannya. Jadi saya harus luruskan. Ketika saya meluruskannya, saya akan singgung agama kamu. Nanti kamu malu. Tuhanmu nanti malu nanti. Ya, contoh, yang menjamin poligami masuk surga itu adalah Tuhanmu. Karena Tuhanmu sendiri memberikan istri-istri orang kepada Nabi Daud. Jangan gitu deh. Dalam 2 Samuel pasal 1 Samuel pasal 12 nomor 8. Kamu lihat deh. Telah kuberikan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhanmu itu. Nabi Tuhan kami nggak pernah kayak gitu. Apakah pernah Allah mengatakan telah kuberikan istri-istri orang kepadamu ya Muhammad? Nggak ada. Tapi Nabi di dalam kitabmu diberikan istri-istri orang oleh Tuhannya. Bahkan jangankan di surga, di dunia aja sudah dijaminkan Tuhan istri-istri orang kok. Gimana dong? Ya sambil makan ya. Silakan. Roy Tambunan berdusta. Emang kami Paulus Roma pasal 3 nomor 7. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa kami harus dihakimi sebagai orang yang berdosa? Gak gitulah. Memang dari masalah memang pasti. Sensor. Ini masuk dulu. Oh iya, memang ada sensornya. Tuh. Nandar kalau sudah sholat, gantian sholat Nandar. Jangan lu aja yang masuk surga. Gue juga mau. Halo, Ma? Apa, Ma? Oke. Teman-teman ya. Sepertinya Nandar lagi sholat. Kan nomor yang Iko.